Shalom sahabat TKB, kembali lagi berjumpa dengan saya di acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Albert Markus Puntadewo yang saat ini melayani di GKI Cikarang. Dan perenungan kita hari ini dengan tema rendah hati awal ketaatan yang didasarkan pada Mazmur 19. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap anugerah juga berkat yang terus Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Termasuk ketika hari ini kami masih menikmati nafas hidup yang baru yang berasal daripada Tuhan. Yang percaya bahwa kehidupan itu adalah kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk terus bertumbuh dan berbuah. Namun Tuhan, kadangkala dalam kehidupan kami melakukan kesalahan. Kadangkala kami tidak menjalankan panggilan kami. Kadangkala kami tergoda dengan ego kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang menuntun kami pada hari ini. Sehingga firman itu berbicara kepada kami dan firman itulah yang mengubahkan hati kami Tuhan. Sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami pun menyadari keterbatasan diri kami, sehingga kami perlu tuntunan Roh Kudus dalam memahami, juga memelihara firman Tuhan itu. Biarlah Roh Kudus Tuhan berkarya dalam diri kami, sehingga kami dapat terus membarui diri di dalam firman Tuhan itu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat TKB, perenungan kita didasarkan terutama dari Mazmur 19 ayat 14. Demikian, lindungilah hambamu dari sikap angkuh, jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah Sobat TKB, kita tentu kenal tokoh yang bernama Gus Dur. Gus Dur adalah Presiden Indonesia yang sempat memimpin bangsa ini. Dan Gus Dur terkenal karena toleransinya. Dia selalu mengedepankan dialog antar agama dan mempromosikan perdamaian antar umat beragama. Sikap rendah hati dan toleransi Gus Dur ini telah memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dia menjadi salah satu teladan dalam sikap bermasyarakat, sikap umat beragama yang inklusif dengan yang lain. Nilai-nilai toleransi serta penghargaan terhadap keberagaman dan perdamaian yang diperjuangkannya telah memberi dampak nyata bagi sesama. Nah ini juga sama seperti apa yang dinyatakan oleh pemazmur, yang mana pemazmur mengakui kuasa Allah yang nampak jelas dalam ciptaannya. Seluruh ciptaan Allah menunjukkan betapa besarnya kepeduliannya terhadap manusia. Firman Allah dalam Alkitab menjadi penuntun hidup umatnya agar tidak tersesat. Nah, dalam dasar perenungan kita dalam Mazmur 19 ayat 14, pemazmur memohon kepada Allah agar senantiasa dikuatkan untuk bersikap rendah hati. Pemazmur memohon agar dilindungi dari sikap angkuh dalam kesehariannya agar dia bisa hidup tidak bercela. Pemazmur ingin agar hidupnya selalu dipengaruhi dan dikuasai oleh kuasa Allah, sebab dia yakin bahwa hanya Allah lah yang menjadi sumber kekuatan dan keselamatan bagi dirinya. Nah, seperti spons yang dapat menyerap air, pemikiran dan hati kita juga dapat menyerap berbagai nilai yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati. Jangan biarkan keangkuhan itu menguasai diri kita, menguasai hati kita. Sebab keangkuhan itu dapat menjadi jalan masuk bagi perilaku tercela dan pelanggaran yang lebih besar. Demikian kata pemazmur. Maka marilah kita selalu terbuka pada kuasa kasih Allah yang sanggup menolong kita dan menyelamatkan hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajarlah kami untuk menjauh dari rasa angkuh dalam keseharian kami. Ajarlah kami untuk dapat menekan ego kami dalam hidup keseharian kami. Ajarlah kami untuk dapat terus rendah hati, sehingga dalam kerendahan hatian itu kami menyadari kuasa Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami menerima kuasa itulah yang dapat menolong kami dalam apa yang kami hadapi, sehingga kami dapat terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan.
Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami, hidup kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Sehingga Engkau saja ya Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami, senantiasa menuntun kami dalam keseharian kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat IKB, demikianlah firman Tuhan yang bersama jadi perenungan kita. Kiranya selalu menguatkan dan menolong kita untuk makin mengenal kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada rekan-rekan kita yang lain, sehingga firman Tuhan juga dapat terus menyala dalam hati setiap kita. Tuhan memberkati kita semua.